어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NIM 220301501185 dari kelas PJKRK Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Adel MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya masih sempat mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkatnya lah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama. Adapun materi yang pertama yaitu A. Konsep dasar disiplin. 1. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Prinsip mengontrol diri. Prinsip mengontrol diri sendiri merupakan hal yang penting dalam disiplin. Atlet yang menunjukkan kebiasaan selalu menepati ketentuan, peraturan, dan nilai-nilai berarti dapat mengontrol diri sendiri atau tidak melanggar ketentuan atau peraturan apapun nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, klasifikasi disiplin. A. Disiplin diri. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Atlet yang disiplin. Jadi, atlet yang memiliki disiplin diri sudah memiliki kesadaran untuk melatih sendiri untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya. Dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya. B. Disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau saksi, karena pemerintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi, takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Ketiga, mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan penguasaan diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Self-control disiplin. Self-control disiplin adalah disiplin yang tumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan menyeleweng pada dirinya sendiri. Sedangkan under convergent disiplin merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman. Disiplin latihan. Disiplin latihan merupakan
salah satu aspek psikologis yang sangat penting bagi atlet. Secara sederhananya, disiplin dapat diartikan sebagai kesadaran untuk menerima atau menolak ketentuan yang ada dengan cara bereaksi dan bertindak terhadap objek tertentu secara positif dan negatif. B. Konsep dasar kerjasama. 1. Pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pollack 1985. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilahnya ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat. Di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Tanda kerjasama. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan. Akan tetapi, ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. 2. Persyaratan kerjasama. Ada 4 persyaratan kerjasama, yaitu 1. Kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. 2. Kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. 3. Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. 4. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan. 3. Jenis kerjasama. A. Kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. 1. Kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misalnya, kerjasama antara produsen dan konsumen. Produsen sebagai orang yang memproduksi sesuatu memerlukan konsumen yang mau dan mampu membeli hasil produksinya. 2. Kerjasama tak setara. Kerjasama ini atau kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya, kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. B. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. 1. Kerja koaksi. Kerja koaksi atau complainable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. 2. Kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tak dapat dilakukan sendiri. Misalnya mendorong sebuah truk bersama-sama, karena jika didorong oleh sendiri tidak bisa, atau mengangkat sebuah lemari secara bersama-sama, karena jika diangkat sendiri pasti tidak akan mampu. Ketiga, kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama diferensiasi atau differentiated labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerja terbagi tidak sama bagi setiap orang. Lebih luas dan kompleks lagi, suatu pekerjaan diperlukan keahlian berkumpul. Jenis-jenis kerjasama. 1. Kerjasama internal. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Kedua, kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya yaitu
Olahraga dapat digunakan sebagai media untuk membina sikap disiplin dan kerjasama. Disiplin adalah kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan dari materi saya yang berjudul Peran Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.